Salam semuanya, perkenalkan nama saya Gilbert Hari Bagaskoro dari kelas AKP 9 gabungan 02. Kali ini saya akan membahas tema yaitu Call to Carry the Cross yang diambil dari Lukas 9 ayat 23 dengan pembicara Bunda Eta. Lukas 9 ayat 23 berkata, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku." Ayat ini mengajarkan bahwa kita mengikuti Yesus bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hidup yang tetap berjalan bersama Tuhan di tengah masalah. Artinya setiap orang pasti memiliki beban hidup. Beban itu bisa berupa masalah keluarga, tugas kuliah yang numpuk, rasa lelah, depresi, dan lainnya. Sebagai mahasiswa, seringkali kita terlihat baik-baik saja di luar. Kita datang ke kampus, bertemu teman, tersenyum, mengikuti kelas, bahkan ikut pelayanan. Tetapi sebenarnya dalam hati kita, bisa saja kita sedang merasa lelah. Saya juga pernah ada di posisi itu saat tugas kuliah menumpuk, deadline datang bersamaan, pikiran penuh, badan lelah, dan hati rasanya ingin menyerah. Belum lagi jika ada masalah pribadi atau konflik dengan teman. Di saat seperti itu, saya sering mencoba terlihat kuat, saya berkata saya baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak. Saya belajar bahwa berpura-pura kuat itu tidak terlalu menyelesaikan masalah. Jadi di dalam khotbah, Bunda Enda berkata jangan berpura-pura kuat di hadapan Tuhan. Tuhan mengingatkan saya bahwa Dia sudah tahu semuanya. Dia tahu saat saya lelah, saya kecewa, dan saya merasa sendiri. Karena itu jangan berpura-pura di hadapan Tuhan. Datanglah dengan jujur, karena kejujuran adalah fondasi pertumbuhan. Dari kisah itu, kita bisa melihat kisah tokoh Alkitab yaitu Elia. Elia adalah nabi besar yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ia pernah menghadapi nabi-nabi Baal dan Tuhan menurunkan api dari langit. Tetapi saat itu Elia sangat merasa lelah, takut, dan putus asa. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4, Elia berkata bahwa ia ingin mati karena merasa tidak sanggup lagi. Saya merasa kisah Elia sangat dekat dengan kehidupan kita. Kadang kita sama seperti Elia, lelah, takut, dan merasa tidak sanggup lagi. Namun Tuhan tidak marah kepada Elia. Tuhan justru menguatkan, memberikan makan, dan memulihkan hidupnya. Dari sini saya belajar bahwa Tuhan peduli pada kelelahan kita. Kejujuran kepada Tuhan adalah awal pemulihan. Yang kedua, memikul salib bukan berarti sendirian. Seringkali kita berpikir bahwa kita harus bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Kita takut merepotkan orang lain, kita dianggap lemah. Tetapi kita belajar bahwa memikul salib bukan berarti kita harus menanggung semuanya sendirian. Bahkan Yesus sendiri menerima bantuan saat memikul salib, yaitu dari kisah Simon dari Kirene. Saat Tuhan Yesus berjalan menuju Golgota untuk disalibkan, tubuhnya sangat lelah karena penderitaan yang berat. Lalu datanglah Simon dari Kirene yang membantu Yesus memikul salibnya. Kalau Yesus saja menerima bantuan, mengapa kita seringkali harus selalu terlihat kuat? Kadang Tuhan menolong kita lewat teman yang mau mendengar, lewat keluarga yang mendukung, lewat sahabat yang hadir tanpa banyak bicara, dan lewat komunitas yang menguatkan. Dari sini kita belajar bahwa meminta bantuan bukan kelemahan, tetapi bentuk kerendahan hati kita. Jangan memendamnya sendiri, cari solusi, ceritakan kepada orang lain, dan belajarlah untuk saling membantu. Yang ketiga itu ada memikul salib dalam kehidupan manusia. Sebagai manusia, memikul salib seringkali hadir dalam bentuk yang sederhana, contohnya di dalam mahasiswa. Contohnya itu mengerjakan tugas yang menumpuk, tetap disiplin, meminta maaf saat ada konflik, dan melawan rasa malas. Saat kita tetap mengerjakan tugas meskipun lelah, itu adalah artinya kita sedang memikul salib. Saat kita melawan rasa malas dan memilih bangkit daripada terus rebahan, itu juga adalah memikul salib. Kadang salib bukan tentang penderitaan besar, tetapi tentang keputusan kecil yang benar setiap hari. Contohnya ada di kisah Yusuf. Yusuf mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Ia dibenci saudaranya, ia dijual, difitnah, bahkan dipenjara. Tetapi Yusuf setia kepada Tuhan. Ia tidak menyerah, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Akhirnya Tuhan mengangkat Yusuf menjadi pemimpin besar di Mesir. Dari Yusuf kita belajar bahwa kesulitan bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, tetapi justru lewat proses itulah Tuhan sedang membentuk kita. Yang keempat itu mengikuti Yesus ada harapan dan tujuan. Mengikuti Yesus bukan hidup tanpa arah, ada tujuan yang jelas. Tujuannya itu mengikuti Dia Sang Juru Selamat. Ada juga harapan. Apa harapannya? Harapannya adalah berharap hanya kepada Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 18 berkata,
mengingatkan kita bahwa penderitaan hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan disiapkan. Contohnya itu ada kisah Daud. Daud adalah seorang raja, tetapi hidupnya juga penuh pergumulan. Ia pernah dikejar-kejar Saul, hidupnya dalam ketakutan dan mengalami kesedihan yang mendalam. Dalam Mazmur 13 ayat 2, Daud berkata ia merasa penuh kekhawatiran dan kesedihan setiap hari. Tetapi Daud terus berharap kepada Tuhan. Ia tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Dari Daud, kita belajar bahwa harapan sejatinya ada di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu melihat setiap doa kita, Tuhan melihat air mata kita, Tuhan melihat setiap perjuangan yang kita hadapi. Dan itu membuat kita untuk menjadi kuat untuk menjalaninya. Kesimpulannya, tidak ada hidup tanpa beban, tetapi bersama Tuhan setiap beban memiliki makna. Salib bukan hanya untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membentuk kita. Sama seperti Elia yang dipulihkan, seperti Simon yang membantu Yesus, seperti Yusuf yang tetap setia, dan seperti Daud yang tetap berharap. Kita juga bisa belajar untuk tetap berjalan bersama Tuhan. Dari semuanya ini, saya belajar bukan lari dari masalah, tetapi menghadapinya bersama Tuhan. Bukan berpura-pura kuat, tetapi jujur di hadapannya. Bukan menanggungnya semuanya sendiri, tetapi belajar menerima pertolongannya. Call to carry the cross. Kita semua dipanggil untuk memikul salib, dan saya percaya bahwa bersama Tuhan setiap beban pasti memiliki tujuan. Jangan lari dari salibmu, jangan menyerah dalam pergumulanmu, tetap berjalan bersama Tuhan, karena salib bukan kekalahan tetapi menuju kemenangan. Ibadah yang di minggu kedua ada di Telkom University dengan pembicara Pak Jaspar dengan tema Carry the Cross Together, yang diambil dari Yohanes 17 ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Dan melet ini ada kata supaya yang muncul berulang kali. Ini menunjukkan bahwa Yesus sedang menyampaikan doa yang sangat mendalam kepada Bapa. Yesus tidak hanya berdoa untuk keselamatan kita, tetapi juga untuk kesatuan kita. Yang pertama, supaya mereka menjadi satu. Yesus ingin agar orang-orang percaya hidup dalam kesatuan, sama seperti hubungan antara Bapa dan Anak yang begitu erat. Kesatuan itu bukan hanya sekedar bersama secara fisik, tetapi memiliki hati yang sama, tujuan yang sama, dan kasih yang sama di dalam Tuhan. Kadang kita berpikir bahwa hidup kita ini sendiri lebih mudah. Tidak perlu ribet dengan perbedaan pendapat, tidak perlu menghadapi konflik, dan tidak perlu belajar mengerti dari orang lain. Tetapi Tuhan tidak menciptakan kita untuk berjalan sendiri. Tuhan mau kita bertumbuh bersama. Yang kedua, supaya dunia percaya. Kesatuan orang percaya menjadi kesaksian bagi dunia. Dunia melihat bagaimana kita saling mengasihi, saling menopang, dan tetap bersama walaupun berbeda karakter. Dari situlah dunia bisa melihat kasih Kristus yang nyata. Kalau kita mudah bertengkar, saling menjatuhkan, atau hidup dalam ego masing-masing, maka dunia sulit melihat Tuhan melalui hidup kita. Yang ketiga, kita harus tinggal di dalam Tuhan seperti pokok anggur dan ranting. Ranting tidak berbuah kalau terpisah dari pokoknya. Begitu juga kita tidak bisa kuat dengan kekuatan sendiri. Kita harus tetap melekat kepada Tuhan, karena dari sanalah sumber kehidupan. Di zaman sekarang, kesatuan itu semakin penting. Dalam 2 Timotius 3 ayat 2 digambarkan bahwa manusia akan menjadi egois, mencintai diri sendiri, sulit mengasihi, dan hidup semakin jauh dari Tuhan. Dunia menjadi semakin jahat. Karena itu, orang percaya harus tetap bersatu. Kita harus saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Tuhan juga memberikan rohnya kepada kita, karena roh Tuhan ada pada kita. Kita memiliki hak untuk meminta hikmat dan menghadapi dunia sekarang. Kita tidak berjalan sendiri, tetapi Tuhan menyertai kita. Saya sendiri merasakan hal ini sebagai seorang mahasiswa. Ada di mana masa saya merasa sangat lelah dengan tugas, tekanan kuliah, pelayanan, dan masalah pribadi. Kadang saya memilih untuk diam dan memendamnya semuanya sendiri, karena merasa orang lain tidak akan mengerti. Saya pernah berpikir bahwa saya harus kuat sendiri. Saya merasa berfitnah bahwa bantuan adalah tanda kelemahan. Akibatnya, saya justru semakin jauh dari Tuhan dan semakin kehilangan damai sejahtera. Tetapi Tuhan menegur saya melalui persekutuan kampus saat saya memulai terbuka dengan teman-teman seiman.
Saya sadar bahwa saya tidak sendirian, ada banyak orang yang sedang berjuang dan mereka saling menguatkan. Saya belajar bahwa memikul salib itu bukan sekedar berjalan sendiri, tetapi berjalan bersama. Ada yang mengingatkan saya untuk berdoa, ada senior yang memberikan nasihat, ada komunitas yang menjadi tempat bertumbuh. Dari situ saya mengerti arti dari carry the cross together. Tuhan tidak meminta kita untuk menjadi sempurna sendirian, tetapi setia berjalan bersama dalam kasih-Nya. Sebagai mahasiswa, kita hidup di tengah lingkungan yang penuh tantangan, godaan untuk menyerah, kompromi dengan dosa, bahkan kehilangan arah sangat besar. Tetapi kita hidup dalam kesatuan dengan Tuhan dan dengan sesama orang percaya, kita akan menjadi kuat. Mari kita belajar untuk tidak berjalan sendiri. Mari kita menjadi pribadi yang bukan hanya mencari dukungan, tetapi juga mencari penguat bagi orang lain. Karena salib bukan untuk dipikul sendiri, kita dipanggil untuk carry the cross together. Tuhan Yesus memberkati. Di minggu ketiga saya beribadah di GKI Yogyakarta yang dilayani oleh Pendeta Rana Indah dengan judul khotbah Mata yang Terbuka dan Hati yang Diperbarui yang berdasarkan Yohanes 9 ayat 1-23 dan Efesus 5 ayat 8-14. Pada khotbah ini saya belajar tentang tema mata yang terbuka dan hati yang diperbarui. Tema ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak hanya ingin membuka mata jasmani kita, tetapi juga membuka mata hati kita supaya kita dapat melihat karya-Nya dalam hidup kita. Firman Tuhan diambil dari kisah orang buta sejak lahir dalam Yohanes 9. Ketika Yesus melihat orang itu, murid-muridnya bertanya, siapa yang berdosa, orangnya ini atau orang tuanya? Pada zaman itu banyak orang yang percaya bahwa penderitaan pasti akibat dosa. Tetapi Yesus menjawab bahwa bukan karena dosa, melainkan supaya pekerjaan Allah dinyatakan. Dari sini saya belajar bahwa Tuhan tidak selalu melihat masalah kita sebagai hukuman, tetapi bisa menjadikan jalan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Kadang kita juga sering bertanya, Tuhan, kenapa saya mengalami ini? Padahal mungkin Tuhan sedang bekerja melalui pergumulan itu. Yesus kemudian menyembuhkan orang buta itu dengan cara yang tidak biasa, yaitu memakai tanah dan ludah, lalu menyuruhnya membasuh diri ke dalam kolam soam. Ini mengajarkan kita bahwa cara Tuhan bekerja seringkali tidak sesuai dengan logika manusia. Namun ketika kita taat, mukjizat bisa saja terjadi. Yang menarik adalah setelah orang itu sembuh, justru orang-orang Farisi tidak melihat pekerjaan Tuhan. Mereka hanya fokus pada aturan hari Sabat dan menyalahkan Yesus. Ini menunjukkan bahwa seorang bisa melihat secara fisik tetapi buta secara rohani. Sebaliknya orang yang tadinya buta justru memiliki mata hati yang terbuka. Ia berani bersaksi dan berkata bahwa Yesus telah menyembuhkannya. Dan di sini saya belajar bahwa ketika Tuhan mengubah hidup kita, kita juga harus berani menjadi saksi bagi orang lain. Khotbah ini mengingatkan bahwa kebutaan rohani sering terjadi terhadap hati yang tertutup, merasa paling benar, terlalu nyaman dengan rutinitas rohani, atau tidak mau menerima kebenaran Tuhan. Karena itu kita perlu meminta Tuhan membuka hati kita agar hidup kita dipenuhi oleh terang Kristus. Sebagai anak muda, seringkali kita sibuk dengan aktivitas, tugas, media sosial, dan masalah pribadi sampai kita lupa melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita hadir dalam ibadah, membaca Alkitab, bahkan berdoa, tetapi kita belum benar-benar terbuka. Tuhan ingin kita hidup sebagai anak-anak terang. Artinya kita tidak percaya kepada Tuhan, tetapi juga menjadi terang bagi orang lain melalui sikap, perkataan, tindakan kita sehari-hari. Jadi mukjizat terbesar bukan hanya mata melihat, tetapi hati yang diubahkan oleh Tuhan. Nah, sebagai mahasiswa, saya merasa khotbah ini sangat dekat dengan kehidupan saya dalam dunia perkuliahan. Seringkali saya menghadapi tekanan tugas, ujian, deadline, dan rasa lelah yang membuat saya mudah mengeluh. Kadang saya juga bertanya kepada Tuhan, kenapa harus sesulit ini? Atau merasa iri melihat teman lain yang terlihat lebih mudah menjalaninya semua. Saya merasa seperti orang yang berjalan dengan mata tertutup, hanya fokus pada masalah dan lupa melihat pernyataan Tuhan. Melalui khotbah ini saya belajar bahwa Tuhan peduli dengan pergumulan saya. Kesulitan bukan berarti Tuhan meninggalkan saya, tetapi bisa jadi Tuhan sedang membentuk saya menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Saya juga belajar bahwa menjadi mahasiswa Kristen bukan hanya soal rajin ibadah, tetapi juga memiliki hati yang terbuka terhadap pekerjaan Tuhan. Misalnya saat membantu teman, jujur dalam tugas, tetap rendah hati, dan tidak hanya untuk diri sendiri. Dalam ibadah ini saya merasakan bahwa Tuhan mengingatkan saya untuk
Tidak hanya datang sebagai rutinitas tetapi benar-benar hadir dengan hati yang mau diubahkan. Saya merasa dikuatkan ketika mendengarkan firman Tuhan bahwa melihat penderitaan saya dan tetap bekerja di dalamnya. Saya belajar juga bahwa terang Kristus harus nyata dalam kehidupan anak muda, bukan hanya aktif di gereja tetapi juga menjadi saksi di kampus, dalam pergaulan dan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu saya ingin belajar untuk membuka hati lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak hanya melihat masalah tetapi melihat bagaimana Tuhan bekerja di balik semuanya. Di minggu keempat saya begereja di GPDI Hagios Family Yogyakarta dengan tema khotbah yaitu mencintai hingga terluka, yang dilayani oleh pendeta Ishak Tulus dengan ayat Efesus 5 ayat 32 sampai 33. Nah, di dalam khotbah ini mencintai hingga terluka memberikan pemahaman yang sangat dalam tentang arti kasih, khususnya dalam hubungan rumah tangga dan kehidupan sebagai orang percaya. Berdasarkan Efesus 5 ayat 32 sampai 33, hubungan suami istri itu digambarkan seperti hubungan Kristus dengan jemaatnya. Artinya pernikahan bukan hanya hubungan biasa, tetapi hubungan yang kudus, penuh kasih, pengampunan, dan pengorbanan. Salah satu insight utama yang saya peroleh dalam khotbah ini atau dalam ibadah ini yaitu bahwa mencintai berarti siap untuk terluka, bukan siap untuk melukai. Yesus sendiri menunjukkan kasihnya dengan rela berkorban dan disalibkan demi manusia yang berdosa. Begitu juga dalam kehidupan kita, dan begitu juga dalam kehidupan berumah tangga maupun relasi dengan sesama. Kasih sejati menuntut kerelaan untuk mengampuni, memahami, tetap setia, dan tidak mudah menyerah saat disakiti. Pendeta ini juga menekankan bahwa kasih itu bukan berdasarkan perasaan semata, tetapi keputusan. Tetapi mencintai saat pasangan menyakiti, tetapi memahami saat tidak dipahami. Tetap setia saat kecewa, dan tetap berterima kasih meskipun tidak dihargai. Ini mengajarkan bahwa cinta Kristen bukan tentang mencari kenyamanan diri sendiri, tetapi tentang kerendahan hati dan pengorbanan. Ketika dikaitkan dengan pengalaman pribadi dalam ibadah ini, saya merasakan bahwa ibadah ini bersama membuka hati saya untuk melihat bahwa hidup sebagai orang percaya tidak hanya tentang datang ke gereja, tetapi tentang bagaimana firman itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saat mengikuti ibadah ini, saya merasakan suasana kebersamaan, kesatuan, dan penguatan iman. Saya belajar bahwa setiap orang memiliki pergumulan masing-masing, tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk tetap hidup dalam kasih dan pengampunan. Secara pribadi, saya pernah mengalami situasi di mana saya merasa sulit mengampuni seseorang yang menyakiti hati saya. Namun melalui firman yang telah disampaikan, saya diingatkan kembali bahwa Kristus lebih dahulu mengampuni saya. Jika Tuhan saja rela mengasihi saya yang penuh dosa, maka saya juga harus belajar mengasihi orang lain. Meskipun itu tidak mudah. Dari ibadah ini saya belajar bahwa kekuatan untuk mengampuni dan tetap setia bukan berasal dari diri sendiri, tetapi dari Tuhan. Saya juga merasakan bahwa ibadah ini menjadi tempat refleksi diri. Saya bertanya kepada diri sendiri, apakah saya sudah menjadi pribadi yang membawa damai atau justru seringkali melukai orang lain. Firman ini menolong saya untuk menjadi lebih dewasa secara rohani, lebih sadar, dan lebih berhati-hati dalam membangun relasi dengan orang lain. Kesimpulannya, khotbah ini mengajarkan bahwa kasih setia adalah kasih yang rela berkorban dan bertahan dalam luka, sama seperti Kristus Yesus yang mengasihi gerejanya. Melalui ibadah ini, saya belajar bahwa iman Kristen bukan hanya tentang mendengarkan firman, tetapi tentang hidup dalam kasih, pengampunan, dan kesetiaan setiap harinya. Nah, di minggu kelima saya beribadah di HKBP Riau, Bandung dengan topik Yesus Kristus adalah Tuhan, yang diambil dari Mazmur 31 ayat 8-16 dan Filipi 2 ayat 5-11. Nah, Yesus Kristus adalah Tuhan. Tema ini mengingatkan bahwa Yesus bukan hanya sekedar tokoh sejarah ataupun guru yang baik, tetapi Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan atas segala sesuatu, dan Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Di dalam Filipi 2 ayat 5-11, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Yesus yang sebenarnya setara dengan Allah rela merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Karena kerendahan hati dan ketaatannya, Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan.
Ini berarti tidak ada nama yang lebih tinggi daripada Yesus, tidak ada kuasa yang lebih besar daripada Tuhan Yesus. Dalam kesulitan, dalam pergumulan, dalam ketakutan, kita memiliki Tuhan yang berdaulat penuh. Di dalam Mazmur 31 ayat 8 sampai 16 juga menunjukkan bagaimana Daud mengalami tekanan hidup, ketakutan dan penderitaan. Tetapi di tengahnya semua itu, Daud berkata, "Tetapi aku kepadamu aku percaya Tuhan, aku berkata Engkau Allahku." Ini adalah bentuk iman yang luar biasa. Saat keadaan kita tidak baik-baik saja, Daud tetap mengakui bahwa Tuhan tetap memegang hidupnya. Sebagai mahasiswa, kita sering kali mengalami hal yang sama, tugas menumpuk, tekanan akademik, bahkan masalah keluarga, relasi dengan teman, bahkan kekhawatiran tentang masa depan sering membuat kita lelah. Kadang kita terlihat kuat dari luar, tetapi sebenarnya hati kita sedang berjuang. Namun firman Tuhan hari ini mengajar kita bahwa kita tidak berjalan sendiri, karena Yesus adalah Tuhan atas hidup kita. Dia tahu setiap air mata kita, setiap doa yang belum terjawab, dan setiap pergumulan yang kita sembunyikan. Mengakui Yesus sebagai Tuhan bukan hanya lewat kata-kata, tetapi melalui hidup yang taat, rendah hati, dan percaya kepadanya. Kadang kita ingin menjadi penguasa atas hidup kita sendiri. Kita ingin semuanya berjalan sesuai rencana kita, tetapi ketika kita menyerahkan kendali kepada Tuhan, disitulah kita belajar bahwa rencana Tuhan jauh lebih baik. Yesus sudah memberi teladan kerendahan hati, maka kita juga dipanggil untuk hidup rendah hati, melayani sesama, mengampuni, dan tetap setia walaupun keadaan tidak mudah. Karena pada akhirnya kemenangan bukan milik orang yang paling kuat, tetapi milik mereka yang tetap setia kepada Tuhan. Makna dari tema ini adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus berkuasa atas segalanya. Tidak ada persoalan terlalu besar bagi Tuhan. Saat hidup kita merasa berat, kita diingatkan bahwa Tuhan memegang kendali hidup kita. Yang kedua, ada kerendahan hati membawa kemuliaan. Yesus mengajarkan bahwa kebesaran bukan tentang porsi, tetapi tentang kerelaan hati untuk taat dan melayani. Yang ketiga adalah iman tetap berdiri di tengah kesulitan. Seperti Daud, kita belajar untuk tetap percaya meskipun keadaan belum berubah. Yang keempat ada pengakuan harus nyata dalam hidup. Mengatakan Yesus adalah Tuhan harus terlihat dari tindakan kita sehari-hari, kejujuran, kasih, kesabaran, dan kesetiaan. Insight yang saya peroleh dari khotbah ini, saya belajar bahwa seringkali saya mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi masih sulit menyerahkan hidup kepadanya. Saya masih sering khawatir, berlebihan tentang masa depan saya, nilai kuliah saya, bahkan masalah pribadi. Firman ini mengajarkan saya bahwa jika Yesus benar-benar adalah Tuhan, maka saya harus belajar percaya kepadanya, bukan hanya saat keadaan baik, tetapi saat keadaan sulit. Dan saya juga belajar bahwa kerendahan hati adalah bagian penting dalam kehidupan orang percaya. Yesus sendiri merendahkan dirinya, maka saya pun harus belajar untuk tidak egois, tidak sombong, dan melayani orang lain. Pendapat pribadi saya berdasarkan ibadah ini, saya merasakan bahwa Tuhan sering berbicara melalui firman yang disampaikan. Kadang saya datang dengan pikiran lelah karena tugas kuliah dan berbagai tekanan, tetapi setelah mengikuti khotbah ini, hati saya menjadi tenang. Dan saya juga belajar bahwa ibadah bukan hanya rutinitas mingguan, tetapi tempat di mana Tuhan menguatkan kembali hati saya. Saat pujian dinaikkan dan firman diberitakan, saya merasa diingatkan bahwa saya tidak sendiri menjalani semuanya. Salah satu hal yang saya pelajari pentingnya memiliki komunitas iman. Dalam ibadah ini, saya melihat bahwa banyak mahasiswa dari luar juga memiliki pergumulan yang sama, tetapi kami bisa saling menguatkan dalam Tuhan. Tema Yesus Kristus adalah Tuhan ini membuat saya semakin sadar bahwa kehidupan di kampus, di studi, masa depan, dan seluruh perjalanan hidup saya harus berpusat kepada Kristus Yesus sendiri. Bukan kemampuan saya utama, tetapi penyertaan Tuhan yang paling penting. Karena itu saya belajar untuk lebih mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup saya, dan bukan hanya menjadikan Tuhan sebagai pilihan terakhir, tetapi sebagai pilihan utama. Cukup sekian, Tuhan Yesus memberkati. Nah, di minggu ke-6 saya beribadah di GBI Mekarwangi yang dilayani oleh pendeta Dr. Rubin Adi Abraham dengan judul No Cross No Crown, yang berarti tanpa salib tidak ada mahkota, yang diambil dari Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Nah, di ibadah ini saya belajar banyak hal dari khotbah tema No Cross No Crown, yang artinya
tanpa salib tidak ada mahkota, atau bisa juga dimaknai bahwa tanpa proses, tanpa pengorbanan, dan tanpa perjuangan tidak ada akan kemenangan. Firman Tuhan diambil dari Filipi 2 ayat 8-11 yang menjelaskan bagaimana Yesus merendahkan dirinya, taat sampai mati di atas kayu salib, dan karena ketaatannya itu Allah sangat meninggikan dia dan memberikan nama di atas segala nama. Dari khotbah ini saya mendapatkan beberapa makna yang penting dalam kehidupan saya sebagai mahasiswa dan sebagai orang yang percaya. Yang pertama, saya belajar bahwa tentang ketaatan kepada Tuhan, yang yaitu Yesus adalah Allah, tetapi ia rela datang ke dunia menjadi manusia, mengalami penderitaan, dihina, ditolak, dan bahkan mati di atas kayu salib demi menyelamatkan nyawa kita, yaitu manusia. Yesus memilih taat kepada kehendak Bapa walaupun itu sangat berat. Nah, di Taman Getsemani Yesus berdoa, bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang terjadi. Kalimat ini sangat menyentuh hati saya, karena seringkali dalam hidup kita lebih mengutamakan keinginan kita sendiri dibanding keinginan Tuhan. Sebagai mahasiswa, kadang saya juga lebih memilih hal-hal yang nyaman seperti menunda ibadah karena tugas, malas berdoa karena capek, atau lebih fokus pada urusan dunia daripada hubungan dengan Tuhan. Tetapi lewat khotbah ini saya diingatkan bahwa ketaatan itu penting, karena ketaatan kepada Tuhan mungkin tidak terlalu mudah, tetapi selalu membawa berkat. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang setia kepadanya. Yang kedua, saya belajar bahwa salib bukan akhir tapi awal kemenangan. Saat Yesus disalibkan pada Jumat Agung, semua orang merasa sudah selesai. Murid-muridnya sedih dan kehilangan harapan. Tetapi ternyata hari Minggu, Yesus bangkit dan inilah kemenangan terbesarnya. Dari sini saya belajar bahwa masalah hidup juga seperti itu. Kadang kita merasa hidup sedang berat, seolah gagal, doa belum terjawab, dan tidak ada jalan keluar. Sebagai mahasiswa, tekanan tugas, nilai, masalah keluarga, keuangan, bahkan pergumulan pribadi kadang membuat kita merasa lelah dan ingin menyerah. Tetapi dengan kebangkitan Yesus mengajarkan bahwa Tuhan bisa mengembalikan keadaan. Apa yang terlihat seperti akhir bisa menjadi awal kemenangan yang baru. Kadang kita hanya melihat Jumat Agung dalam hidup kita, masa sulit, sedih, dan penuh air mata, tetapi Tuhan sedang menyiapkan Minggu Paskah, yaitu kemenangan dan pemulihan. Karena itu, kita tidak boleh cepat menyerah. Yang ketiga yang saya dapat adalah bahwa nama Yesus berkuasa atas segalanya. Dalam khotbah ini dijelaskan bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Semua lutut akan berteluk dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Artinya tidak ada masalah yang lebih besar daripada Tuhan kita, yaitu penyakit, ketakutan, kegagalan, tekanan hidup, semua tunduk kepada kuasa Yesus. Kadang kita terlalu fokus pada masalah sampai kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita lebih takut kepada keadaan kita sendiri daripada percaya kepada kuasa Tuhan. Saya pribadi juga pernah mengalami masa di mana saya merasa khawatir tentang masa depan saya, takut gagal dan bingung menghadapi banyak hal. Tetapi lewat firman ini saya belajar banyak bahwa saya harus lebih percaya kepada Tuhan daripada ketakutan saya sendiri. Pengalaman pribadi waktu ibadah ini, saya benar-benar merasakan suasana yang berbeda. Dari awal pujian penyembahan, saya merasa hati yang perlahan mulai dikuatkan. Lagu-lagu yang dibawakan yaitu lagu-lagu tentang kemenangan, kasih Tuhan, dan kebangkitan Yesus yang membuat saya sadar bahwa Tuhan selalu hadir dan tidak pernah meninggalkan saya sedetik pun. Kadang dalam rutinitas kuliah dan kehidupan sehari-hari, saya sering lupa benar-benar berhenti sejenak dan menikmati hadirat Tuhan. Saya terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai saya lupa berserah kepada Tuhan. Tetapi lewat ibadah ini, saya merasa Tuhan seperti mengingatkan saya kembali bahwa saya tidak pernah berjalan sendiri dan Tuhan selalu ada bersama saya. Saya juga merasa ditegur bahwa selama ini saya mengeluh lebih banyak daripada bersyukurnya, padahal Tuhan sudah begitu baik dan setia kepada saya. Khotbah ini membuat saya lebih mengerti bahwa Paskah bukan hanya sekedar perayaan tahunan, tetapi sebuah pengingat bahwa Yesus sudah menang untuk kita. Karena Dia hidup, maka juga kita punya harapan. Karena Dia bangkit, maka saya tidak perlu takut menghadapi masa depan. Saya belajar banyak dan saya juga belajar tetap percaya, tetap berdoa, tetap setia, dan tetap berjalan bersama Tuhan meskipun keadaan tidak berubah. Kesimpulannya, jadi makna terbesar dalam tema ini yaitu no cross no crown adalah kita terus berani menjalani proses bersama Tuhan. Tanpa perjuangan maka tidak ada kemenangan, tanpa salib maka tidak ada mahkota, tanpa Jumat Agung maka tidak ada namanya Minggu Paskah.
Yesus sudah memberikan teladan melalui perkataan, pengorbanan, dan kemenangannya. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk setia dalam proses hidup kita. Jangan takut menghadapi masalah, karena Yesus kita bukan orang yang kalah tetapi orang menang. Saya percaya selama kita berjalan bersama Tuhan, kemenangan itu pasti ada. Nah, di minggu ke-7 ini saya beribadah di PMK University, lebih tepatnya di gedung GSG yang dilayani oleh Bunda Eta dengan tema United in His Victory yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58 yang memberikan pemahaman yang sangat mendalam tentang bagaimana seorang mahasiswa Kristen seharusnya memandang hidup, pergumulan, dan kemenangan. Firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 15 57 ayat sampai 58 berkata, "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia." Ayat ini menegaskan bahwa kemenangan yang dimaksud bukanlah kemenangan duniawi seperti nilai tinggi, jabatan, popularitas, atau keberhasilan materi, melainkan kemenangan rohani yang diberikan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Paulus sendiri tidak berkata bahwa kita harus berusaha keras untuk memperoleh kemenangan itu, tetapi ia justru memproklamasikan bahwa kemenangan itu sudah diberikan kepada kita. Artinya, kita tidak hidup untuk mengejar kemenangan, melainkan kita hidup dari kemenangan yang sudah diberikan Yesus bagi kita. Sebagai mahasiswa, seringkali kita hidup dalam tekanan yang tidak terlihat. Terkadang di luar kita nampak baik-baik saja, terlihat kuat, terlihat sibuk kuliah, aktif organisasi, dan tetap tersenyum. Namun, jauh di dalam lubuk hati kita banyak pergumulan yang tidak diketahui orang lain, yaitu rasa lelah, kecemasan, tekanan akademik, masalah keluarga, masalah keuangan, dan perasaan yang tidak cukup baik, bahkan pergumulan mental health yang berat. Kita sering merasa harus menghadapi semuanya sendiri. Nah, di dalam khotbah ini mengingatkan kita bahwa kemenangan bukan tujuan akhir yang harus kita capai, tetapi sebagai fondasi awal tempat kita berpijak. Ini adalah sudut pandang yang sangat berbeda dari cara dunia berpikir. Dunia itu mengajarkan bahwa kita harus berjuang keras dulu agar suatu hari nanti kita bisa menang. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa karena Kristus sudah bangkit, maka kemenangan itu menjadi bagian dari kita. Tugas kita bukan menciptakan kemenangan, tetapi menjalani hidup dalam kemenangan itu. Salah satu bagian yang paling kuat dari khotbah ini adalah tentang identitas diri. Banyak mahasiswa tanpa sadar membangun identitasnya di hal-hal yang mudah goyah. Misalnya seorang merasa dirinya berharga hanya jika mendapatkan IPK tinggi, dan merasa layak dicintai hanya jika berguna bagi orang lain, atau merasa dirinya sendiri berarti hanya jika mendapatkan pengakuan dari lingkungan. Ketika nilai turun, ketika gagal, atau tidak mendapatkan validasi dari orang lain, maka seluruh rasa percaya dirinya itu runtuh. Inilah seringkali disebut hidup dari luar ke dalam. Kita membiarkan dunia menentukan siapa diri kita. Kita menjadi orang yang selalu membutuhkan validasi, selalu takut gagal, dan selalu cemas akan penilaian orang lain. Dalam khotbah ini disebut dengan istilah earn, yang ketika seorang merasa dirinya harus membayar supaya layak diterima, dihargai, dan dikasihi. Tetapi kemenangan Kristus mengubah cara pandang itu. Identitas kita tidak lagi dibangun dari pencapaian, tetapi dari siapa kita di dalam Tuhan. Kita berharga bukan hanya karena diri kita sempurna, tetapi karena kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus oleh Kristus Yesus. Ketika identitas dibangun dari dalam keluar, maka tidak lagi hidup untuk membuktikan diri, melainkan hidup karena kita sudah diterima dan dikasihi Tuhan. Bagian lain sangat relevan dalam pembahasan tentang mental health dalam 2 Korintus 1 ayat 8. Paulus sendiri mengakui bahwa ia pernah mengalami tekanan yang sangat berat dan merasa putus asa. Ini menunjukkan bahwa orang beriman pun pasti mengalami kelelahan mental dan emosional. Menjadi Kristen bukan berarti hidup tanpa tekanan, tetapi memiliki sumber kekuatan yang tidak dimiliki dunia, yaitu Tuhan kita sendiri. Seringkali kita sebagai mahasiswa merasa malu untuk mengakui bahwa dirinya lelah. Kita takut dianggap lemah. Kita memilih diam dan memendam semuanya sendiri. Padahal Tuhan tidak mengajarkan meminta kita untuk berpura-pura kuat, tapi justru dalam kelemahan kita belajar bergantung kepadanya. Dari sini saya belajar bahwa kesehatan mental juga merupakan bagian yang penting dalam perjalanan iman. Kita perlu jujur kepada Tuhan, membuka diri dalam komunitas yang sehat, dan berjalan
belajar menerima pertolongan dari Tuhan. Karena itu, PMK hadir bukan hanya sebuah organisasi, tetapi sebagai komunitas yang menolong mahasiswa tetap teguh di dalam komunitas. Kita belajar bahwa kita tidak sendirian. Kita juga bisa saling menopang, mendoakan, menguatkan, dan bahkan bertumbuh bersama. Keteguhan iman bukan hanya soal hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi juga tentang kesediaan untuk berjalan bersama dalam satu tubuh Kristus. Paulus juga berkata bahwa jeripayah dalam Tuhan tidak sia-sia. Kata jeripayah dijelaskan dari kata kopos yang berarti melakukan sesuatu secara maksimal. Ini berbicara tentang kesungguhan, ketekunan, dan kesetiaan dalam suatu proses. Sebagai mahasiswa, kita harus belajar bekerja keras bukan hanya karena ingin membuktikan diri kita sendiri, tetapi karena kita ingin memuliakan Tuhan melalui tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Ada dua hal yang sering merusak kehidupan manusia. Yang pertama itu adalah perfeksionis. Merasa bahwa nilai harus A, semua harus sempurna, dan kegagalan adalah aib. Yang kedua adalah menyepelekan tugas, tidak serius mempelajari tanggung jawab, dan akhirnya hidup tanpa arah. Firman Tuhan mengajarkan keseimbangan, bekerja keras dalam proses, tetapi juga menjadikan hasil sebagai sumber identitas kita. Pengalaman saya pribadi dalam ibadah ini, saya merasakan bahwa Tuhan benar-benar berbicara melalui firman-Nya. Saya datang sebagai mahasiswa yang juga sering mengalami tekanan akademik, rasa lelah, dan kadang merasa menghadapi semuanya sendiri. Terkadang saya juga terasa biasa saja di depan orang lain, tetapi sebenarnya banyak pikiran dan kekhawatiran yang saya simpan sendiri. Saya pernah merasakan bahwa nilai akademik saya menjadi ukuran utama keberhasilan dalam hidup saya. Ketika hasil tidak sesuai harapan, saya menjadi merasa kecewa terhadap diri saya sendiri, mulai mempertanyakan apakah saya cukup baik. Saya juga pernah merasakan bahwa saya harus selalu berguna bagi orang lain agar diterima dan dihargai. Tanpa sadar, saya membangun identitas saya di atas hal-hal yang rapuh. Melalui ibadah ini, saya disadarkan bahwa kemenangan saya tidak ditentukan oleh nilai, prestasi, dan pengakuan manusia, tetapi kemenangan saya sudah ada di dalam Kristus. Saya tidak perlu berlari untuk membuktikan diri saya, karena Tuhan sudah lebih dulu menerima saya. Ini memberikan kelegaan dan ketenangan yang sangat besar bagi kehidupan saya. Saya juga belajar banyak hal bahwa saya tidak harus selalu kuat sendiri, dan Tuhan pasti selalu mengizinkan komunitas hadir untuk saling menopang. Dalam ibadah ini saya terlihat bahwa banyak mahasiswa juga yang sedang berjuang dalam pergumulan masing-masing. Hal itu membuat saya semakin sadar bahwa saya tidak sendirian. Saya merasa dikuatkan ketika beribadah bersama, mendengarkan firman, dan melihat bahwa Tuhan bekerja dalam banyak kehidupan. PMK menjadi bagi saya menjadi tempat kembali untuk diingatkan identitas yang benar. Bukan hanya sebagai tempat berkumpul, tetapi sebagai tempat bertumbuh, tempat dipulihkan, dan tempat belajar berdiri teguh bersama. Saya belajar bahwa kemenangan sejati bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi tetap setia berjalan bersama Tuhan di tengah masalah. Dari ibadah ini saya belajar bahwa sebagai mahasiswa Kristen saya dipanggil bukan untuk menjadi sempurna, tetapi saya dipanggil untuk tetap setia. Saya dipanggil untuk berdiri teguh, tidak mudah goyah, dan percaya kepada setiap proses, setiap usaha, dan setiap air mata dalam Tuhan yang tidak pernah sia-sia. Karena Kristus sudah menang, maka saya dapat menjalani hidup dengan iman dan pengharapan. Saya tidak berjalan menuju kemenangan, tetapi saya berjalan dari kemenangan itu sendiri. Dan PMK menjadi komunitas yang teguh, tempat mahasiswa belajar hidup dalam kemenangan Kristus, bertemu bersama, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, di minggu ke-8 saya beribadah di GBI Mekarwangi yang dilayani oleh pendeta muda Dr. Rifosa Santosa, yang judul khotbahnya adalah menang dalam peperangan rohani, yang diambil dari 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Nah, dari khotbah ini saya belajar bahwa sebagai orang percaya kita semua sedang berada dalam peperangan rohani. Peperangan ini bukan melawan manusia, tetapi bukan melawan darah juga dan daging, tetapi melawan kuasa gelap yang berusaha menjauhkan kita dari Tuhan. Seperti yang disampaikan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9, iblis digambarkan seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari mangsa yang dapat ditelannya. Artinya iblis selalu berusaha mencari celah dalam hidup kita, dalam kehidupan kita, melalui ketakutan, kekhawatiran, rasa bersalah, dan kebencian, dan berbagai pergumulan hidup.
Hal ini yang paling menguatkan dari khotbah ini adalah bahwa kita sebenarnya memulai peperangan ini bukan sebagai orang yang kalah, tetapi sebagai orang pemenang. Mengapa? Karena Yesus Kristus sudah terlebih dahulu menang melalui kematian dan kebangkitannya. Ketika Tuhan Yesus disalib, Ia menanggung dosa kita, dan ketika Ia bangkit, Ia mengalahkan maut. Karena itu, setiap orang yang percaya kepadanya juga menerima kemenangan itu. Seringkali manusia lupa akan identitasnya sebagai anak Tuhan. Kita masih merasa tidak layak atau masih terikat oleh masa lalu, masih takut menghadapi masa depan, dan masih mudah terintimidasi oleh keadaan. Padahal jika kita sudah menerima pengampunan Tuhan, seharusnya hidup kita itu sebagai orang yang merdeka, bukan lagi orang yang terbelenggu oleh dosa. Saya sangat tersentuh dengan ilustrasi tentang narapidana yang sudah dibebaskan tetapi masih berjalan seperti yang terikat rantai. Itu menggambarkan bahwa orang Kristen yang sebenarnya diselamatkan tetapi masih hidup dalam ketakutan, rasa bersalah, dan tidak percaya bahwa Tuhan benar-benar sudah memerdekakan hidupnya. Khotbah ini juga mengajarkan bahwa cara melawan iblis adalah dengan dua hal, yaitu tunduk kepada Allah dan melawan iblis dengan iman yang teguh, yang terdapat di Yakobus 4 ayat 7. Tunduk kepada Allah berarti hidup di bawah komando Tuhan, mengikuti firman-Nya, bukan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain. Sedangkan melawan iblis berarti berdiri teguh, tidak mundur, dan tetap percaya bahwa Tuhan memberi kuasa kepada kita. Saya belajar bahwa iman bukan hanya soal rajin ke gereja atau membaca Alkitab, tetapi benar-benar percaya kepada Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Ketika hidup kita dalam ketundukan kepada Tuhan, iblis tidak memiliki celah untuk menjatuhkan kita. Nah, pengalaman saya pribadi dalam ibadah ini, saya merasa bahwa bukan hanya sekedar kewajiban atau menjadi tempat di mana saya dikuatkan kembali oleh firman Tuhan, tetapi sebagai mahasiswa, saya seringkali merasa lelah dengan tugas, tekanan dari berbagai arah, dan kadang saya juga merasa sendiri dan terlihat baik-baik saja mungkin di depan orang, padahal di dalam hati saya masih banyak pergumulan. Melalui ibadah ini saya belajar banyak sekali hal, yaitu saya belajar bahwa saya tidak sendiri. Semua orang percaya mengalami perjuangan yang sama. Firman Tuhan adalah dasar hidup kita yang menjadi kekuatan bagi hidup kita. Dan percaya bahwa kemenangan juga nyata karena Tuhan Yesus sudah menang terlebih dahulu. Saya juga belajar untuk tidak terus-menerus terjebak dalam rasa takut dan overthinking. Kadang saya terlalu fokus masalah sampai lupa Tuhan jauh lebih besar dari semua persoalan ini. Di dalam khotbah ini saya diingatkan untuk berjaga-jaga dan menjaga pikiran dan tidak memberi ruang bagi rasa takut untuk menguasai hati saya. Hal ini saya rasakan adalah pentingnya tunduk kepada Tuhan. Terkadang saya lebih mudah mengikuti apa yang dilakukan orang lain daripada benar-benar mendengarkan suara Tuhan. Khotbah ini menyadarkan bahwa hidup kita sebagai orang Kristen bukan tentang ikut-ikutan, tetapi tentang hubungan pribadi dengan Tuhan dan taat kepadanya. Setelah mengikuti ibadah ini, saya merasa lebih tenang dan dikuatkan oleh firman yang telah disampaikan. Saya belajar banyak untuk percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya meskipun saya berdosa. Walaupun ada masalah, saya harus tetap berdiri teguh dalam iman karena saya percaya kemenangan itu diberikan oleh Kristus. Kesimpulan dalam khotbah ini mengajarkan bahwa peperangan rohani adalah bagian dari kehidupan orang percaya, tetapi tidak perlu takut karena kita berpihak kepada pihak yang menang, yaitu oleh pihak Tuhan Yesus sendiri. Selama kita tetap tunduk kepada Tuhan dan berjaga-jaga dan melawan iblis dengan iman yang teguh, maka kemenangan akan menjadi bagian dari hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, dan di dalam Kristus kita adalah pemenang. Nah, itulah insight dan khotbah dari minggu pertama hingga minggu ke-8 yang saya dapatkan, dan banyak hal yang saya pelajari dari khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang hebat ini. Cukup sekian video UTS yang saya bisa sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.